melawannya dengan menulis itu. Dalam artian kita kan nggak mungkin ya balik ke masa lalu kecuali pintu Doraemon gitu. Iya. Paling tidak kan kita ngomong ke masa depan diri kita, jangan ngulain kayak yang dulu gitu. Kalau nonton Negeri Lima Menara tahu ada satu kalimat di situ yang mantap. Qadarna ila taghyiri dunya faqat bil kalimat. Kita bisa ngubah dunia faqat bil kalimat. Cuma dengan kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai sahabat pesantren tren. Oh iya, Masih bersama host terbaik kita, Zulfikar. Bus. Kali ini kita mau ngupas sedikit lah tentang sebuah karya anak bangsa. Bawa bangsa berat Ini- amat ya. Ini bukunya yang judulnya itu Dua Orang yang Bertemu untuk Saling Menyukai dan Melukai. Bus. Itu melukai dulu apa menyukai dulu sih? Nanti kita bahas. Oh, kita bahas. Oke, ya. Ini judulnya ya. Karangan Sofwatilah Amin. Ya, masih keponakan saya. Keponakan. Goblok. Masih sepupu saya. Iya. Alhamdulillah. Ya ini penulisnya ini. Kenalin dulu dong. Oh iya. Udah pernah kenal, pada sering muncul Oh saya. iya. Di Sohibul Channel Pesantren Tren. Sohibul Channel. Berarti karena bahasa Arab jadi Sohibul Channel. Alif lamnya nggak ada ya. Wanas ya. Sohibul Channel. Us. Masya Allah, Gitu. Masya Allah. Iya. Jadi sebenarnya yang udah dapat bukunya atau itu kita kupas lagi biar nangis-nangis, mewek-mewek, Bus. iya kan? Soalnya ini mengandung bawang, bawang merah. Oh gitu ya. Hanya untuk sad boy. Sad boy. Sad itu sedih. Boy itu laki-laki. Waduh. Untuk laki-laki yang sedih katanya. Iya, benar. Masya Allah. Lah tahzan ya. Sebelumnya nih, sebelum kita ke buku ini ya, Anda itu terjun dari seni ya termasuknya, seni tulis menulis. Ya. Itu dari kapan atau ya tahun berapa lah? Seingatnya gitu. Sebenarnya mah kalau pengen nulis mau udah lama. Tapi namanya kita kan butuh keberanian ya. Iya, penting itu. Kan butuh keberanian, butuh percaya diri. Benar-benar. Tanpa Sebenarnya- itu kayaknya nggak bisa ya? Udah lama tuh. Ya sekitar sebenarnya pengen mah dari 2000 pengen ya gitu ya. Apa dalam artian muncul Udah. dalam hati. Udah terbersit. Iya. Itu mah kayaknya ya. Kayaknya sih sekitar 2015-16 kali ya. 2015-16 itu udah lulus di Al-Mizan. Oh, jauh lah. Udah jauh ya? Lulus dari sana kan 2012. 2012, 2011, maaf. 2011. 2012 ngajar setahun. 2012 kuliah di UIN Ciputat. Itu udah mulai terjun ya, tulis menulis. Dalam artian terjun ini bukan dalam artian langsung mengerti ya. Oh, terus Tapi dari awal ya dari awal nyusun kata lah ibaratnya gitu nyusun ya. kata itu awal-awal tuh nulis di secari kertas apa bikin status-status. Ya saya tuh dari awal sebenarnya apa ya? Saya tuh sebenarnya pertanyaannya dalam sih, goblok. Allah. Jadi seputar kieu tau mungkin. Ya kan sederuk itu kita ngerok ya, soalnya ngerok kita. Iya iya. Kita kan ada penasaran. Oh iya iya. kan. Jadi sebenarnya Iya, jadi iya. saya itu ceritanya nih. Di 2017 saya kan skripsi. 2016 saya skripsi. Nah, skripsi itu kan namanya kita di rantau ya. Dalam artian di kota Jakarta orang, ya? di Jakarta pinggiran lah Ciputat gitu kan. Artinya ketika ngerjain skripsi beres ya udah tuh kita nggak punya nggak kegiatan ngapa-ngapain tuh. tuh ya. Kecuali kalau di rumah kan mungkin ada apa gitu. Kalau di namanya di tanah rantau kan kita nggak apa-apain tuh. Nah, di tahun 2016 saya mulai skripsi itu kan, banyak waktu kosong tuh. Gitu kan. Saya bilang ngapain lagi ya gitu tuh. Nyari kerja, nyari uang. Nah, waktu itu mungkin karena belum kenal uang ya. Malas lah. Dalam artian ya yang ada aja lah, yang penting bisa Hubut dunia. enggak gitu juga. Dalam artian yang penting bisa makan gitu sehari dua kali. Kayaknya enggak ini banget kerja lah nyambi atau gitu enggak gitu. Sampai satu ketika saya melihat pengumuman di lantai 3 apa ya di tempat Di tempat kuliah. kuliah gitu kan. Ada pengumuman menulis tuh
Saya bilang, saya semenjak dari tahun 2016 ke belakang sebenarnya pengen nulis. Cuma kan di dalam tulis-nulis itu udah kaidah ya. Dalam artian ada yang harus pelajari. Harus. Dari istilah-istilahnya, macam-macamnya kayak gitu-gitu tuh kan. Nyusun kata juga Nyusun ya. kata juga gitu. Selama ini saya cuman biasanya nyoret-nyoret di kertas aja gitu tuh. Anak alay Ya, lah. anak alay bener. Kayak kalau orang dulu mau pakai curhatan hari ini kayak gitu-gitu lah, buku harian gitu tuh. diare lah. Saya dari dulu gitu, cuman nggak kebayang untuk bikin buku, nggak kebayang. Nah, mundur lagi ke belakang nih ya. Ketika saya masuk kampus, di kampus saya itu ketika masuk kampus tes 2012 waktu itu ya. Di kampus saya itu depan gerbang itu ada banner gede. Banner gede banget. Nah, itu biasanya buat acara-acara tuh. Dalam artian pengumuman acara, misalkan seminar internasional. Itu harus segede itu ya? Iya, ngejablag. Jablag artinya. Jablag artinya ngebrog. Bro, bisa dong. Jablag apa? Jablag itu artinya menghampar gitu ya. Menghampar. Ya. Gemelar. Iya, Digelar. Artinya tuh terpampang jelas banner gede biasanya tuh ya di kampus UIN itu kan di depan gerbang. Pasti itu pokoknya acara-acara utama, dalam artian acara yang paling mantap lah gitu. Pasti kepampang di situ. Seminar internasional, pembicaranya, tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh internasional gitu kan. Itu yang di Pampang apa itu? Ya acaranya, pengumumannya. Biasanya kan kalau di kampus-kampus itu kan ada acara seminar misalkan, tempatnya di aula mana gitu. Nah, biar mahasiswa tahu karena mahasiswanya banyak kan, dipampang tuh banner gede di depan gerbang biasanya. Nah, di atas kan biasanya seminar internasional tentang misalkan tentang fikih misalkan ya, pembicaranya Kiai Anu. Nah, di bawah itu biasanya kan ada kontak person ya. Dalam artian panitia yang bisa dihubungi. Iya, yang bisa dihubungi. Saya kan orangnya narsis. Ketika saya lewat, kayaknya keren ya namanya dipampang. Iya, benar. Ya kan? Nempel nama juga Nempel udah. nama tuh kayaknya keren ya. Semua mata tertuju ya kan. Iya. Padahal membuh. Ya kan? Saya kan orangnya narsis tuh. Iya. Dalam artian selalu pengen tampil gitu kan. Dihubungin tuh. Ya enggak, maksudnya saya itu termotivasi gitu tuh. termotivasi Seandainya ya nama saya dipampang. Nggak usah sebagai pembicara lah. Iya. Sebagai panitia aja nggak apa-apa lah gitu kan. Yang penting kecil namanya lah. terpampang gitu kan. Oh, Akhirnya, kayaknya keren nih jadi orang yang ada dianggap gitu kan. dianggap lah, iya. Dalam artian muncul ke permukaan gitu. Terus? Itu tahun pertama tuh, impian saya. Narsis kan, Iya. pengen muncul. Terus naik lagi ketika tahun berikutnya kan di jurusan suka ada sertifikat apa gitu kan. Kan yang tanda tangan suka ketua mahasiswa apa gitu. Iya. Kayaknya keren nih kalau nama gue yang tanda tangan nih gitu kan. Padahal saya nggak bisa ngapa-ngapain waktu Gak itu kan. bisa, tapi ya sebagai motivasi juga udah Iya. bagus ya. Artinya, kayaknya keren nama gue di sini. Iya. Semester 3 waktu itu, akhirnya tercapai tuh saya jadi ketua panitia baksos lah intinya gitu kan di Jawa Timur gitu. Jadi Anda di sekitar Jawa. termotivasi itu nggak diem aja ya, bergerak kan? Ya bergerak dan ngayal-ngayal, kayaknya nama gue keren nih kayaknya nih kalau dipampang nih. Iya. Gitu Jadi kan nggak cuma hayalan doang kan ya? Enggak cuma hayalan doang. Dibuktikan tuh. Ya mungkin mestakung lah. Apa mustahil? Semesta mendukung kayaknya gitu. Iya. Dalam artian dikasih kesempatan kan. Akhirnya jadi ketua panitia tuh singkat cerita di semester 3. Ketua panitia. Nama saya kan sesuai mimpi kan. Terpampang sebagai panitia ya kan di bawah kan kontak person. Gitu ya. Iya kan. Kontak person panitia. Dipampang tuh meskipun memang karena acaranya lingkupnya enggak sebesar yang di depan, jadi itu cuma di depan gedung. Tapi yang penting ada di banner dong. Iya lah. Nama Anda itu dianggap ada di dunia ini. Namanya kan Safatila Amin. Iya. Untuk lebih lanjut hubungi ini kan Safatila Amin 08 sekian. Beneran ada yang ngubungin. Oh, iya. Tahu nggak ngubunginya apa? Minta apa? Mbak Sofat, ini Mbak Sofat ya? Bisa nggak perempuan? Ngajak janjian. Kenapa bisa menyangka Anda itu perempuan sih? Sofat kan, Sofwatila. Oh, ada taknya itu ya? Ya mungkin tamar buta, taknis kayaknya. Kalau di bank gimana jadinya sofa dong? Ya nggak tahu. Jadi beneran ada yang ngubungin coy. Iya. Satu itu ya? Ayo kita janjian gitu. Ya mungkin dia orang iseng kali, ngeliat namanya bagus nih, orangnya cakep kali gitu. Jadi saya itu tercapai, tapi ada lucunya juga, disangka perempuan kan. Iya. Dia ngajak ketemuan. Jadi? Ya enggak lah, enggak saya. Ya mas kalau mau ikut kegiatan ini silakan, saya bener ngubungin. Cuman kalau untuk janjian sama saya nggak bisa. Dia ngira saya perempuan. Ya iyalah, gitu, itu udah takutnya
sesama jenis doang. Nah, karena asisan itu, wih, kayaknya nama keren nih dipampang di banner ya kan. Akhirnya set, karena kita tugas kuliah kan suka ke perpus segala macem kan. Suka baca buku, ada nama orang di bawahnya. Kayaknya keren kalau nama kita yang tertulis nih gitu kan. Kamu bisa, kenapa saya enggak sih? Gitu ya? kan. Kalau saya beda sih. Kalau kamu bisa, saya nggak usah bisa. Kalau sudah ada kamu, ngapain saya? Udah jangan diterus. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih kayak gitu, enak tuh. Kalau udah ada kamu di neraka, ngapain saya? Ya terus. Nah, kan itu rangkaian kejadian pertama yang motivasi saya untuk nulis. Yang pertama. Bagus sih. Gitu kan. Terus yang kedua, saya itu kan dari dulu gini, di pesantren saya dulu. Jadi kebiasaan di pesantren itu ya, nggak tahu ya apa di pesantren tempat saya dulu apa juga di semua pesantren ya. Misal nih, misalkan seorang Zulfikar pesantren di pesantren yang sama di tempat kakak yang dulu pesantren. Misalkan Kang Aris pesantren di Pondok A misalkan. Kemudian saya ikut ke situ. Antum ikut ke sana, gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa tuh orang sepondok tuh pasti gini nih. Lah, kakaknya juga pinter ini, pasti adanya pinter ini. Suka gitu nggak? Suka nemuin kenyataan kayak gitu nggak? Biasanya iya benar, saya gitu kan? sendiri terus dibandingin gitu. Kan. Misalkan, lah kakaknya juga hebat ngaji nih, pasti adanya juga dong. Iya. Suka gitu kan? Iya benar. Nah, saya tuh ngalamin itu gitu tuh. Saya kan dulu di Almijan. Sebelum Sama saya kakak. di Almijan kan sama kakak. Nah, si Arafat ini, kakak saya ini, katakanlah di sana tuh orangnya suka ngomong. Suka ngomong, gitu. Suka muadoro segala macem gitu kan. Pokoknya suka ngomong di depan lah. Sehingga akhirnya pas saya masuk, langsung dong kemampuan itu otomatis turun ke saya. Menurut mereka gitu kan. Wih, kakaknya juga bisa, adanya juga bisa tuh gitu tuh. Bener. Padahal memboh. Padahal belum pernah ikut ya. Padahal sama sekali enggak apa ya? Siapa tahu kan namanya kakak adik kan beda aja. Beda juga. Tapi ternyata lingkungan sosial tuh langsung menghakimi kita kan. Itu termasuk juga motivasi kamu ya? Nah, beruntungnya ya akhirnya saya ketuntut untuk bisa juga. Bisa. Karena nanti lu abang lu aja bisa, masa lu nggak bisa? Terus, gitu kan. Abang lu kan juga. Kayak misalkan saya kakak saya aktif di Pramuka. Wih, ini kan adanya si ini aktif Pramuka, pasti adanya juga bisa lah gitu kan. Suka gitu. Nah, akhirnya terbentuk dalam pikiran saya sejak saat itu saya suka ngomong di depan tuh. Meskipun nggak ada isinya. Berani aja dulu ya kan. Berani aja dulu. Udah maju aja dulu. Oh iya, udah maju ditampol orang. Iya benar. Nah, gitu kan. Nah, singkat cerita lulus pesantren Al-Mizan, akhirnya saya punya, nggak tahu ya, karena dulu sering ya pokoknya suka ikut seminar segala macam. Katanya yang paling penting adalah kita bisa ngebaca diri kita. Dalam artian Allah itu kan menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mantap. Percayalah, ente itu punya kelebihan. Kelebihan. Saya coba ngaca diri, kira-kira kelebihan gue apa ya gitu tuh. Pada satu ketika waktu itu. Apa sih yang perlu yang dikulik gitu kan? Kulik lagi gitu ya. Misalkan kalau orang-orang santri-santri, nahwu sorahnya mantap, alfiyahnya, nazom maksudnya segala macam mantap, fikihnya mantap misalkan. Kalau saya apa gitu? Kalau saya apa ya, aku bilang, gitu kan. Oh iya benar, ngomong di depan. Saya menggaris besar saya mengidentifikasi diri saya sendiri. Kira-kira seorang Sofatil Amin itu apa yang bisa gitu kan? Ngaji bisa tapi kayaknya kurang lah gitu kan. Dalam artian butuh waktu lama. Butuh waktu lama segala macam. Sehingga akhirnya saya garisin tuh ngomong di depan. Oke lah, gue bisa ngomong di depan nih. Nah, tapi pertanyaannya ketika ngomong di depan ternyata untuk orang ngomong di depan itu tanda petik butuh kendaraan, coy. Kendaraan. Ya. Dalam artian gini, kalau ente mau dipercaya untuk ngomong di depan, kendaraan ente apa nih? Apa bisa berdakwah? Oh gitu. Apa ente menjadi motivator? Iya. Apa ente menjadi penceramah? Iya. Baru kan dipercaya untuk ngomong di depan. Sehingga saya nyari kendaraan saya nih. Apa ya? Apakah jadi dewan? Pasti kamu ngomong di depan toh. Misalkan politik gitu ya. Politik, apa jadi kiai? Pasti ngomong di depan, iya. Ya kan? Saya itu kan udah tahu nih, saya garisin. Oh, gue bisa ngomong di depan.
Tapi yang bisa nganterin saya untuk ngomong di depan tuh apa ya? Iya. Gitu kan. Jadi ustadz penceramah, kayaknya ngajinya kurang dalam gitu kan. Dalam. Waktu itu saya Iya. pikir, Harus kayaknya kurang lah gitu, Iya. merasa kurang lah, kurang pas gitu. Jadi politikus, politik, kalau politik kan pasti ngomong di depan toh, iya. ya kan, dimintain pendapat segala macam. Iya. Nah akhirnya, nulis. Oh, situ itu ya. Akhirnya saya mencari kendaraan untuk ngomong di depan. Dengan Apa ya? Nulis. Kayaknya nih. Oh iya benar. Kalau misalkan gue nulis buku kan paling enggak saya itu maju ke depan ada identitas Ada yang jelas. sebagai penulis gitu kan. Iya kan? Jelas lah. Jelas. Kalau enggak sebagai penceramah misalkan. Tapi kan tadi itu ketika saya lihat diri saya sendiri, nge-scan diri saya sendiri, kayaknya ngaji kurang dalam nih gitu tuh. Masih banyak hal yang harus digali. Apa ya? Nulis. Gitu. Jadi dari situ ya. yang pertama tadi itu saya orangnya narsis, kan ngelihat pengumuman Iya. itu. Yang kedua sejarahnya karena dulu di Al-Mijan dijorok-jorokin. Iya. Kalau muhadharah tuh, jadi kalau di Al-Mijan, ada di Pondok Modern tuh, kalau muhadharah ya latihan pidato gitu. Kelihatan. Kan biasa yang muhadharah ada 7 orang misalkan. Satu kelompok tuh kan 30 orang sekelas biasanya. Yang muhadharah minggu ini 7 orang misalkan. Pidato. Setelah mereka selesai kan biasanya kalau di sana tuh ada yang namanya bagian istimbat, Apa itu istilah? pengambil intisari. Oh. Jadi nanti Notulen bukan? enggak bukan. Jadi kan ini ada di dalam kelas itu ada 30 orang. Yang dapat giliran khotib 7 orang kan digilir tiap minggu, ya kan? Nah, setelah 7 orang itu maju nih minggu pertama nih. Waktu itu juga ditunjuk secara acak dari jamaah untuk membawakan ulang yang dibawakan oleh si khotib. Secara kontan langsung. Iya, langsung mengambil intisari. Oh, gitu ya. Nah, biasanya pada bagian itu tuh pada jorok-jorokan tuh ya kan. Iya. Karena ya nggak berani maju, nggak tahu, nggak merhatiin apa tidur gitu. Sementara kalau yang nggak bisa ngambil intisari, biasa dihukum, lari lapangan apa kan siang-siang. Nah pas bagian intisari tuh saya dijorok-jorokin tuh, gitu kan. Pasti kamu lah. Iya gitu tuh, kena itulah, kena imbasnya kan. Misalkan kelas 3 siapa nih, kelas 3 nih, kan biasanya per kelas atau gimana. Akhirnya saya kelas 3 support aja gitu, jadi bantalan, jadi apa. Tapi gitu. dari situ ya terima kasih juga ya. Ya ternyata itu yang membuat mental saya terbentuk, bentuk. Mantap. Gitu. Iya. Oh iya gue bisa ngomong, tapi gue kendaraannya apa? Nulis. Jadi gitu. mulai dari situ Anda menulis, menulis, terjun ke situ. Dari kendaraan lah ibaratnya gitu. Ya meskipun banyak lah hal-hal lain. Iya. Yang Memang kalau emang kita menyadari kayaknya saya bisa memanfaatkan mulut saya nih untuk misalkan gitu ya. Mulut saya untuk berkarya gitu kan. Kalau saya menulis bisa nganterin tapi saya. sebenarnya antara bakat menulis dengan bicara di depan umum ya. Itu satu paket apa? Enggak sih, enggak. Ya? Ada juga penulis yang justru dia nulis karena menghindari ngomong di depan banyak orang. Lebih baik dia ditulis si ucapannya itu. Ya, ada penulis saya pernah dengar namanya Eka Kurniawan. Dia tuh pengarang lah. Salah satu bukunya kan 400 halaman, dia udah diterjemahin ke berbagai bahasa lah gitu. Judulnya Cantik Itu Luka. Udah ini juga diterjemahin bahasa Arab juga. Dia itu penulis. Kalau dia nggak suka ngomong kasusnya, kata dia waktu dia dimintain seminar, saya itu justru saya kira profesi penulis nggak bakal nganterin saya untuk ngomong, kata dia. Bener. Cukup nulis aja, kata dia. Saya itu nggak suka, kata dia. Tapi ternyata saya berdiri di sini, akhirnya ya mau nggak mau saya ngomong, kata gitu. Gitu. Kalau dia kebalikan saya, dia pemalu. Gitu. Saya tuh orangnya paling malu, katanya ngomong-ngomong. Makanya saya nulis biar nggak ngomong depan orang. Tapi ternyata nulis bikin saya ngomong depan orang juga, kata dia gitu. Jadi bisa juga ini sebagai pengingat ya buat teman-teman pesantren kan. Maksudnya kalau Anda terjun di seni tulis menulis, iya, kayaknya keniscayaan untuk ngomong di depan. Bener. Paling enggak kan ditanyain soal bukunya. Soal bukunya juga harus pinter bicara ya. Iya. Oh gitu, ya. Jadi antara menulis dan bicara itu intinya beda lah, ya. Kalau sepengamatan saya ya. Iya. Kayaknya dua hal yang berbeda gitu, karena kadang-kadang ada orang yang pinter banget dalam kepalanya, tapi ketika ngomong mengalami kesulitan gitu. Iya. Entah susunan bahasanya, entah spontanitasnya gitu kan. Kelihatan groginya juga kan. Kadang-kadang juga kita udah ngapal Alam Nasr juga lupa gitu.
Iya. Gitu. Ada juga orang yang Pintar bicara. yang maksudnya secara akademik tinggi gitu. Ketika bicara kayak enak didengar gitu. Isinya mah ada. Isinya mah mantap gitu. Ilmu semua yang diomongin itu. Cuman ya nggak bisa narik orang buat ngedenger aja gitu. Iya. Nggak bisa bikin orang ngerasa kebawa gitu. Bedanya kalau pembicara itu kita mendengar, kalau menuliskan kita melihat ya. Iya, benar. Beda nanggapnya itu beda. Beda gitu. Ada juga orang yang tapi orang kayak gitu biasanya tulisannya bagus, dalam artian isinya mantap gitu tuh. Ada. Kalau ya teman. Atau mungkin kebalikannya, orang yang nggak bisa nulis, nggak bisa bicara juga. tapi ya nggak bisa nulis, tapi pas ngomong di depan enak ditunggu-tunggu gitu kan. Iya. Ada juga tuh. Gitu. Tapi di luar itu semua, saya pernah ada satu kalimat dari teman saya yang di jurusan Kerungu ada. sastra Arab, Kerungu. Berhenti dulu sebentar ya. Udah azannya. Udah, lanjut. Nah, jadi nggak semua orang yang pintar nulis itu ketika ngomong di depan jadi proklamator ulung gitu kan. Kalau nonton Negeri Lima Menara tahu ada satu kalimat di situ yang mantap. Qadarna ila taghyiri dunya faqat bil kalimat. Kita bisa ngubah dunia faqat bil kalimat. Cuma dengan kalimat. Soekarno membakar semangat berapa orang dengan apa? Kalimat dan ucapan kan. Ya maksud saya itu salah satu keajaiban kalimat ya gitu kan. Salah satu luar biasanya yang kata orang, lu mau cuma bisa ngomong doang gitu. Ya, kata siapa? Justru malah qadarna ila taghyiri dunya faqat bil kalimat kan. Faqat bil kalimat. Kayak dahsyatnya gimana manjada wajada. Sampai ada yang ngubah manjada wajodoh gitu kan. Orang siapa yang berjuang mendapatkan jodoh. Waduh, iya. boleh iya. Buat antum itu manjada wajodoh. Siap. Nah, terus kembali ke tadi ya. Nggak setiap orang yang pintar ngomong, pintar nulis, nggak setiap orang yang pintar ngomong. Jadi menurut saya dua kemampuan yang kayaknya sih, tapi dua-duanya bisa dipelajari kok. Bisa dipelajari ya. Iya. Makanya saya pernah dengar satu prinsip ya di teman saya yang kuliah di jurusan sastra Arab. Katanya dosennya pernah ngomong gini katanya. Ish katiban aumut maktuban. Waduh. Hiduplah sebagai seorang penulis atau mati dalam keadaan tertulis. Dalam sejarah kan sebagai apa? Mantap nggak? Mantap. Ish katiban aumut maktuban. Jadi lu boleh mati tapi nama lu harus sudah tertulis. Harus tetap hidup. Iya, dibaca banyak orang. Jadi itu kalimat itu bikin mood, bener juga nih. Kalau mau hidup ya katiban. Iya. Kalau mau mood maktuban gitu. Iya. Terus ya ini ngebahas tulis menulis. Kayaknya ulama-ulama dulu juga gitu ya. Iyalah. Literasi karyanya itu dibukukan gitu. Iya. Sampai sekarang masih dibaca. Ya jauh sih levelnya gitu. Iya. Jauh levelnya apalagi dengan saya gitu. Kita sama menulis. Ya di track masing-masing lah. Kan dakwakan banyak cara ya. Iya, tapi saya paling senang kalau saya nulis status misalnya. Ada yang nge-DM, kalimatnya mewakili perasaan saya gitu. Iya, termasuk saya kemarin itu. Ya, antum juga. Kayaknya gue banget gitu tuh. Ya. Apalagi kalau yang izin ngepost segala macam itu saya ya senang aja gitu. Makanya saya sekarang kalau ngepost tulisan nggak pernah saya tulis Sofatila di bawahnya itu. Kenapa? Ya saya pengen mempreteli identitas aja gitu. Jadi orang tuh mengapresiasi ya kalimatnya. Termasuk juga mau belajar ikhlas apa enggak? Levelnya kayaknya tarafnya luar biasa ikhlasnya. Iya, undur makola oleh tandur makola itu ya. Jadi siapa aja lah udah. Iya gitu. Yang baca, yang termotivasi ya terima kasih. Nggak usah lihat siapa yang menulis gitu kan. Iya gitu. Jadi sampai hari ini Anda itu udah mengeluarkan karya buku berapa ya? Novel ya? Iya, buku dari ya. awal. Berapa ya? Ya, yang sampai diterbitkan lah. Kayak banyak itu mikir dulu. Oh iya. Padahal sedikit. Harus jawab. Jadi saya di 2017 ya waktu ngerjain skripsi, saya gabung sama komunitas Forum Lingkar Pena. Pokoknya Forum Lingkar Pena tuh ada di mana-mana lah. Iya, udah besar ya? Udah sangat besar karena kan Mbak Elvitiana Rosa, kemudian juga Asma Nadia juga dari sana. Kalau di Serang kan ada juga Mas Golagong kan. Iya.
pada alumni sana semua kan. Mereka pokoknya salah satu senior dan para pendiri-pendiri Forum Lingkar Pena. Nah di Ciputat itu ada FLPC namanya, Forum Lingkar Pena Ciputat. Saya ngikut tuh kelasnya. Saya inget tuh waktu itu karena ada registrasi ya, saya minjem ke kakak saya tuh uangnya karena saya nggak punya uang waktu itu. Tapi kakak saya baik, nggak saya bayar juga nggak apa-apa katanya gitu. Iyalah, iya. Tapi jumlahnya besar sih menurut saya. Tapi justru dengan uang itu saya akhirnya ikut belajar gitu seminggu sekali apa 2 kali ya. Jadi ketemu kita kayak seperti bikin kursus halakoh gitu ya? gitu. Ya kursus ya diskusi gitu. Kemudian saya ketemu mentor namanya Kak Aida Maslamah namanya. Kak Ai, halo assalamualaikum. Ya. Dia orang yang pertama ngenalin saya nulis novel itu gimana, Masya Allah, alur itu apa, karakter itu gimana gitu. Pokoknya dialah yang bikin ya pokoknya kaidah-kaidah gitu ya. Unsur ekstrinsik, unsur intrinsik novel kayak gitu-gitu. Itu dia salah satu orang yang pertama untuk ngasih tahu saya gitu, TVLP itu. Dan tahun 2017 tuh. Karena targetnya orang yang ikut komunitas itu adalah bikin satu buku, one man one book targetnya. Di situ sebenarnya banyak tuh, ada divisi novel, ada divisi artikel, ada divisi puisi segala macam. Ada cerpen segala macam. Saya masuk ke divisi novel, mentornya adalah Kak Ai. Kak Ai. Ya Kak Ai, terima kasih. Ya Kak Ai Dama sama. Ya, dia penulis, dia pengusaha gitu. Pokoknya dia udah nulis bertalenta gitu kan. 2017 saya masuk komunitas itu karena saya tertrigger ya, dalam artian ya karena sebelumnya saya udah banyak bahan yang pengen saya tulis, cuma saya bingung kan, nyusunnya gimana, kalimatnya gimana, tanda baca gimana gitu. Sehingga akhirnya ketika masuk komunitas pun saya nggak kosong-kosong amat, karena sebenarnya udah pengen udah ada di otak lah. Iya, kayaknya nih bahan enak nih kayaknya buat tulis gitu kan. Terserah dah bagus kagak, yang penting menulis dulu dah gitu kan, gitu. Jadi sambil ngerjain skripsi, saya ngerjain novel. Jadi kalau di kontrakan, di kosan gitu, ya kita kan tahun-tahun skripsi kan biasanya tahun-tahun yang di kosan tuh ada buku-buku banyak gitu. Ketika saya kontrakan, kadang-kadang saya ngetik aja tuh laptop tuh, nggak pakai buku. Orang-orang ngerjainnya saya nyirain saya ngerjain skripsi dong. Iya kan? Pas tahun-tahun skripsi gitu kan. Pas ada yang lewat tuh, wih si Sofat ngerjain skripsi nggak pakai buku katanya. Padahal ngerjain novel. Lah emang kenapa nggak skripsinya dulu? Udah selesai? Ya kan karena skripsi itu gini Kang, kadang-kadang kita seminggu paling 2 kali bimbingan sama dosen. Habis itu direvisi, disalah-salahin, ngebenerin. Nah di sela-sela itu kan saya bikin novel tuh. Wih Sofat bikin skripsi nggak pakai buku katanya. Padahal iya, padahal kan emang saya lagi ngarang. Gitu. 2017, 2018 saya nerbitin hari 27. 2018 hari 27. Ya kan, kemudian sempet down. Dalam artian yang ngedown lah, maksudnya ya sempat menemukan tidak semangat kayak gitu segala macam. Tapi sudah ngeluarin buku itu ya? Udah ngeluarin itu hari 27 2018. Kemudian sebenarnya di tahun 2018 kalau total ya sekarang ya kayaknya kalau yang sendirian ini kedua. Oh ini kedua nih? Ini kedua yang sendirian ya hari 27 ini sama satu lagi kemarin saya baru dapat email insya Allah diterbitkan juga. Apa? Yang ketiga novel juga. Tapi garis besarnya sih tentang jodoh. Waduh. Karena saya resah tentang jodoh, saya tuliskan saja. Jadi ya termasuk inilah menceritakan dia sendiri. Kalau judulnya mah ada lah pokoknya, tapi secara garis besar itu ceritanya tentang jodoh. 3 tuh yang sendiri. Hari 27 ini, kemudian yang jodoh ini. Iya, tahun ini sih kayaknya, cuman gimana penerbit lah itu. Terus kalau yang bareng-bareng ya 1, 2, 3, 4, 5. Wih, yang kumpulan tuh, kumpulan cerpen ya? Ya ada cerpen. Iya, yang pertama itu Senja Gurau judulnya. Itu kumpulan novela. Jadi ada novel, ada cerpen, ada novela. Kalau cerpen itu pendek banget. Biasanya dia sekitar ya berapa kata ya? Paling 700 sampai 900 kata. Cerpen tuh ya. Cerpen. Katanya itu jadi patokan itu kata. Iyalah. Yang pendek tuh kata. Paling segitu. Halamannya ya 5 sampai 7 atau 10 halaman gitu cerpen biasanya. Kalau novela kalau novel itu kan satu buku sendiri. Biasanya sih rata-rata 25.000 kata kalau novel, satu novel tuh ya.
25.000 kata ke atas. Bisa nyampe banyak lah tergantung halamannya. Tapi biasanya 100 halaman lah minimal novel tuh. Ya. Kalau novela itu bainahuma di antara mereka. Dalam artian Aduh, kita ngulang hafalan mah. tas guna apa ya aja. Tapi ayalah kono. Nah, jadi cerpen, novela, novel tuh kalau novela biasanya cuma berapa ya? 70 halaman lah novela. Intinya tengah-tengah antara cerpen sama novel. Iya, gitu. Kurang lebih gitu, kan ada cerbung segala macam gitu. Nah, kalau itu jadi yang untuk bertiga yang sendirian, ini kedua ya. Iya. Mau tiga. Yang satu baru mau terbit tahun ini. Kalau yang banyakan 5. Yang pertama Senja Gurau, itu antologi novela. Itu saya nulis 4 orang. Kemudian ada sekali lagi judulnya novela juga, 4 orang juga. Nah, kemudian yang WIB. Oh iya, kemarin itu ya. Iya. Yang WIB itu yang diterbitkan oleh Motivasi Inspira. Jadi kalau itu sistemnya seleksi. Kita ngirim, yang lolos saya jadi buku. Gitu. Waktu Indonesia Berlawak. Waduh. Cerpen saya judulnya Santri The Tricky Story. Santri The Tricky Story. Cerita jahil. Tunggu teman-teman bukunya. WIB. Nanti kita akan bahas juga di sini. Oh iya. Kayaknya Kang Asep lah boleh lah. Bisa. Itu WIB. Yang ketiga ya. Yang keempat ada antologi kasih sayang. Belum nyampe sih bukunya, tapi punya saya udah diterima. Mau diterbitin juga antologi kasih sayang. Itu cerpen. Yang punya saya judulnya Matematika Kasih Sayang. Waduh. Matematika. Ampun. Ya bukan matematika yang itu Cai, bukan. Bukan. Nah, yang terakhir ada namanya Pesan Cinta untuk Allah. Allahu Akbar. Kayaknya sih pas Ramadan ini. Iya, itu religi banget kayaknya. Iya. Tapi kayaknya karya itu juga itu seleksi juga itu. Sama dengan WIB, penerbitnya sama. Jadi kita ngirim. Jadi teman-teman kalau mau latihan nulis, terus mau menghadiahi diri sendiri ya, dalam artian yang penting nama gua ada dulu di buku nih. Ikut aja dulu seleksi umum. Bener. Tuh dengerin tuh teman-teman. Ikut aja seleksi dulu, tunggu cari informasi lah, pakai Instagram segala macam, manfaatin. Cari cerpen kayak gitu-gitu. Pasti ada tuh penerbit atau penulis yang udah dia kelasnya nasional, internasional, bikin sayembara, ayo yang mau nyusun buku bareng sini cerpennya, tapi kita seleksi gitu. Dan banyak juga yang ditolak sih pasti. Pastilah. Kan saingannya juga berat ya. Itu Pesan Cinta untuk Allah yang terakhir. Tapi belum diterbitkan kemarin baru pre-order gitu. Jadi 8 lah ya. 8 totalnya. 8. Itu belum termasuk yang kayak misalkan artikel-artikel segala macam itu. Gitu. Mantap. 8 ya, 8. Ya meskipun belum ada apa-apanya sih pasti, karena di luar sana saya yakin banyak penulis yang luar biasa banget. Tapi kalau untuk diri saya yang bukan siapa-siapa bisa gitu kan. Bisa juga dong. Oh ya udah gitu. Gitu aja lah panjangan. Nah, ya itu tadi teman-teman, totalnya hampir 10 buku yang udah keluar dan mau keluar. Wih. Dan sekarang mau pas sedikit nih teman-teman, buku yang karya kedua beliau di novel. Tahun 2021 kayaknya ini yang kedua ya, benar. Kedua kan ya? Yang kedua. Apa ya, pertanyaan pertama paling, kenapa Anda milih judul dengan tema 2 orang yang bertemu untuk saling menyukai dan melukai? Kasih lihat dong tulisannya gimana. Oh iya tuh, kelihatan teman-teman. Iya. Kenapa? Apakah ini termasuk pengalaman diri sendiri kah, atau ya motivasi orang lain, atau gimana ini? Aduh, saya juga nafas. Wong mukadimah itu setengah jam goblok. Tas udah kayak acara mata najwa ini mah. Ngomong mana-mana itu. Najwa nih bohong. Apa-apa. Jadi sebenarnya judul awal bukan ini, Kang. Oh. Judul awal bukan ini. Jadi di Wikipedia ketika saya ngirim, tolong diganti judulnya katanya. Sama yang penerbit itu ya. Karena kan kalau nerbitin sendiri kan lumayan kan modalnya kan. Oh iya. Kertas segala macam. Modal banyak ya. Iyalah, kita kan tidak punya modal. Iya. Jadi emang rata-rata begitu ya, penerbit minta diganti judul apa? Iya kan, karena yang sekiranya menarik lah gitu. Jadi awalnya bukan judul ini. Kejadian juga di hari 27 juga awalnya bukan hari 27, tapi kita bahas yang ini aja dulu. Iya.
Ini sebenarnya awalnya judulnya simpel, cuma satu kalimat. Apa tuh? Siklus. Siklus. Mm-mm. Udah itu doang. Itu doang. Siklus. Kenapa siklus? Karena hidup itu kan kayak siklus ya, maksudnya. Berputar, Karena ini romance ya. Ya kalau haid kan siklusnya ya begitu-gitu aja kan. Begitu aja sih. Karena ini romance. Kemudian juga bener kata tadi di sini kayaknya cerita tentang diri sendiri ya. Iya. Saya rasa ya, kayaknya sih semua penulis ya mesti mengambil bagian dari dirinya sendiri untuk dari di hidupnya bukunya. itu ya. Iya, benar. Itu kan pengalaman apa ya maksudnya? Pengalaman yang ada dalam diri dulu. Iya. Karena emang itu menurut saya salah satu kaidah dalam berkarya adalah ya dari diri aja. Kadang-kadang orang tuh repot loh mau bikin buku tapi dia harus Iya ya benar. sana. Itu nggak bakal ketemu. Nggak bakal jadi juga ya. Mau jadi juga daripada kita lihat yang jauh-jauh, mending kita lihat Ya aja yang minimal sendiri. sehari-hari kita lah gitu Iya, ya. kita tuangin. Kegiatannya apa gitu. Iya, jadi ketika kita misal disuruh nulis 20 halaman misalkan, Iya. ya nggak bakal ketemu kalau kita suruh nulis tentang sejarah kipas angin misalkan. Kosmos. Ya kan? Kosmos. Kecuali misalkan disuruh nulis tentang handphone, kita bener-bener tahu tuh handphone Apple, Samsung, Samsung Apple gimana, Korea segala macem. Oh. Itu mau nulis 400 halaman juga beres hatam. Iya ya. Karena kita tahu tentang itu semua gitu. Maka benar ini emang apa ya, pasti ada bagian dari diri saya gitu. Kalau judulnya kenapa ini, itu tadi perubahan. Kemudian ini saya ambil dari peristiwa kita kalau kita ngendain seseorang gitu ya. Ya dua orang tuh kadang-kadang bertemu tuh antara dua kemungkinan. Iya ya. Kalau tidak saling menyukai ya saling melukai. Apa dua-duanya juga bisa jadi ya, habis menyukai melukai juga. Bisa jadi. Bisa jadi meskipun menikah kan ujung-ujungnya adalah berpisah juga. Aduh, berat. Laisal firaq. Makun nabakian. Lakin aliko. Oh, jadi gitu. Ini awalnya teman-teman judul ini siklus awalnya. Terus ada perubahan tadi. Ya yang tapi enggak ngerubah isi nih. Enggak. Ganti judul enggak. Makanya saya juga ketika saya mengubah judul itu, coy, saya baca ulang sih sekelebatan. Apa ya gitu. Oh ya, itu kan tentang pertemuan. Ya, tentang perjalanan kita sama si A si B. Iya. Gitu. Jadi kalau secara judul yang mungkin ini tentang dua orang yang bertemu. Ya sebagian besar perkenalan lah bisa juga ya. Tentang perkenalan lah. Kurang lebihnya begitu. Ya kan, Bos? Ya gitu. Kadang-kadang kita perkenalan terus pertemuan, kenal akrab, berpisah kayak gitu-gitu. Siklusnya kan gitu. Perkenalan adalah pintu dengan berbagai misteri di dalamnya. Tuh di covernya ada. Terangin. Oh, Lucu amat ngomongnya. Coba terangin, Bos. yo itu bisa banyak tafsirannya sih maksudnya. Iya. Kadang-kadang kita kadang-kadang punya satu atau dua orang yang bikin hidup kita berubah. Kayak kita belajar ke siapa, dapat dawuh atau dapat nasihat. Ya kan? Itu kan sebenarnya yang nggak pernah kita duga. Misteri kan? Misteri sih. Tapi dengan kita berkenalan, misteri-misteri itu satu demi satu bisa terbuka ya? Iya betul. Iya kan? Betul. Ya tergantung orang sih. Kalau orang cuek mah ya, Iya. ketemu sama orang ya bodo amat gitu. Iya. Tapi kalau orang yang memanfaatkan waktu, kesempatan, saya rasa sih kayaknya ketemu sama siapapun dia akan. Kadang-kadang suka ada ini kan, tiba-tiba kita ngeliat si A jadi wali kota atau gimana gitu kan. Lihat hasilnya. Ternyata sebelumnya malah pernah ngopi sama kita. Oh iya. Ih nggak nyangka ya perasaan si bapak ini mau ngopi sama kita dari kemarin gitu. Sekarang jadi wali kota. Sekarang jadi wali kota, sekarang jadi itu. Suka gitu nggak sih? Iya sih. Sekarang udah jadi diambil mantu siapa Iya, gitu. gitu ya. Tuh di sini ada karena aku mencintaimu tanpa libur, will never end ya. Iya bener ya? Will never end. Iya bener ya. Tidak kata libur ya. Kalau urusan cinta berat juga ya. Kalau masalah ide dari mana ya? Ide buku. Kalau ide sih kayaknya mah dari hal-hal yang dialami ya. Oh iya. Yang dialami itu. Jadi maksudnya saya itu termasuk orang yang apa ya? Perasa kali ya. Terlalu baper. Enggak.
baper sih enggak ya, maksudnya ya kayaknya ngerasain semua hal yang kayaknya jangan begitu aja lewat deh gitu. Dan memang itulah sebenarnya seorang penulis gitu, maksudnya ketika dia bisa memandang suatu hal dari sisi yang berbeda, maka dia akan menemukan hal yang luar biasa gitu. Mantap. Kalau seorang Sufi ngeliat lemari misalkan, kan lemari doang kan udah kan. Iya. Tapi kalau seorang penulis, pengarang, nggak cuma lemari dong. Bisa bicara ya, Bisa bicara itu. Waduh, ngeri juga Lemari itu imajinasinya. Lemari itu nyimpen kenangan segala macam. Kan sampai ada film Narnia kan. Narnia. Iya. Tentang lemari. Kabisan Enggak, jadi dia itu ada lemari magic gitu kan. Ketika kita masuk ke dalam lemari tuh masuk ke dunia lain gitu. Wow. Jadi sebenarnya adalah filmnya, lupa saya. Iya. Jadi sebenarnya imajinasi itu nggak usah jauh-jauh ya. Nggak sejauh-jauh. Yang ada di kita aja gitu, di sekitar kita. Bisa jadi motivasi untuk menulis, melihat ya apa aja lah kehidupan orang atau. Jadi ini kalau ini ditanya nih, dua orang yang bertemu untuk saling melukai itu ide dari mana gitu ya tentu pengalaman empiris pasti, namanya yang saya alami pasti. Kemudian juga tanda petik bentuk protes saya terhadap kenyataan. Sebenarnya kamu orang yang percaya sama takdir apa enggak sih? Ya gini maksudnya. Iya. Sampai pun orang itu percaya banget sama takdir, pasti dia ngeluh lah. Pasti ada bentuk protes, ada bentuk keluhan. Meskipun emang dalam diri dia yang paling dalam dia percaya, oh ini mah udah qadarullah segala macam, tapi pasti ada dong keluhan. Iya. Nah bedanya mungkin saya nemuin cara untuk protes itu dalam menulis, gitu bedanya. Bukan memprotes langsung ke Tuhan, bukan ya? Ya dalam artian protes itu kan saya bilang tadi tanda petik, dalam artian mengeluhkan, kemudian juga mengekspresikan. Wajar lah, hidup lah, wajar ya. Iya gitu, rasanya sih ya kalau menurut saya, kalau level-level di manusia biasa kayaknya sampai pun dia percaya takdir, ngeluh tuh pasti ada. Sampai pun kita ngupdate status, ya Allah ini adalah kejadian, terserah Allah lah, gimana pun Allah yang ngatur segala macam. Kalau menurut saya kalau dia sampai status, meskipun isi statusnya adalah tawakal dan ikhlas, pada hakikatnya kan dia ngeluh. Dia udah bikin status aja udah ngeluh itu sebenarnya. Tidak tawakal dan ikhlas. Iya. Iya benar juga sih. Menurut saya sih ya. Iya. Ketika kita ngeliat orang, udah gimana Allah aja sih macam. Kan sebenarnya motivasi awalnya kenapa dia bikin status adalah mengeluh. Kalau kita tarik lantai dasarnya adalah ngeluh. Iya. Aduh ya Allah. Ide ini bisa bikin buku segini lumayan tebel berapa hari atau berapa bulan? Sebenarnya kalau lama ya nggak tahu ya, saya kayaknya kurang pandai dalam mengkalkulasikan berapa ya. Tapi yang jelas yang perlu kita ketahui adalah saya ngutip kalimat Dewi Lestari, dia penulis salah satu penulis Indonesia. Jadi kebanyakan orang itu mikir nulis itu adalah ketika kita nulis di depan laptop. Itu disebut proses menulis. Orang kebanyakan mikir kayak gitu. Wah lagi nulis nih. Tapi kata dia sebenarnya proses menulis bukan ketika kita ngetik di laptop, tapi jauh sebelum itu. Ngumpulin datanya, ngumpulin kalimatnya, mikirin. Itu sebenarnya sudah proses menulis gitu tuh. Nah, yang lama tuh di sininya nih. Di belakang ininya nih. Peraknya ini nih, ngumpulin kalimatnya, ngumpulin kutipan-kutipannya gitu kan. Karena ini bukunya adalah puisi dan ada juga cerpen atau prosanya, maka saya ngumpulin judulnya apa aja, ngumpulin mau bahas apa, ngumpulin outline-nya. Nah, sebenarnya proses ini yang lama. Jadi kalau ngetik ya, saya rasa ya kayaknya sih 1 jam 2 jam lah gitu ya. Ya enggak lah, kalau 1 jam 2 jam paling kita dapat berapa halaman. Seminggu 2 minggu juga beres gitu kan. Kalau masalah puisi. Kalau novel mungkin ya 3 bulan, sebulan lah kalau ngetiknya doang gitu kan. Yang lama ini lamanya itu ya. Proses pengumpulannya ini. Oh, jadi enggak begini. Ada ide langsung tulis, ada ide langsung tulis enggak ya? Sebenarnya banyak sih itu. Itu perbedaan cara kreatif orang ya gitu kan ya. Tapi kalau saya tipe orang yang ngumpulin data dulu di buku kadang-kadang saya di handphone ngumpulin data, ditulis ada yang di batu ada yang di pelepah kurma. Oh jadi gitu, kececeran kumpulin. Nah ada yang status saya di Twitter, status saya di ini. Diambilin lagi tuh. Saya ambilin lagi, saya ngumpulin lagi gitu tuh. Wah kayaknya ini pas nih buat ini, kayaknya pas ini. Nah, proses nyusun itu yang lama. Ya. Gitu. Kalau nulis mah cepet lah.
Makanya nggak heran kalau orang-orang yang banyak, saya mau nulis tapi bingung mau nulis apa Iya. gitu. Ya karena dia belum punya bahan Belum ini. bahan, iya. Iya. Semestinya kan kita kumpulin dulu nih bahannya nih. Iya. Misalkan mau nulis tentang Sirah Nabawi, ya kumpulin dulu lah. Sejarah Nabi, sahabat-sahabat siapa yang paling berpengaruh siapa, kisah istrinya siapa. Ketika semuanya udah ada, tek, nulis pun mau begadang juga bisa. Kan tinggal ngalirin doang gitu. Nah, kalau ditanya ini prosesnya berapa lama, kalau ngetiknya sebentar. Prosesnya itu. Iya. Ini sebenarnya selesai. Ini 2000 kan terbit hari 27 2018 ya. Itu bulan Februari Maret. Sebenarnya November 2018 sudah beres ini. Sebenarnya. Ya kan karena kan katanya kan juga penulis yang baik itu sebelum satu buku selesai, idealnya dia udah nyiapin buku selanjutnya apa gitu. Saya coba ngelakuin itu sebenarnya, tapi nggak kekejar. sehingga ketika 2018 bulan Maret hari 27 beres, saya baru mulai tuh nulis ini. November udah beres gitu. 2018, tapi baru ketemu jodoh penerbitnya 2020 akhir. Iya. 2020 akhir. Ini kayaknya udah beres ini. Iya. Udah ya. Kalau masalah suka dan duka dalam terjun ke dunia tulis menulis itu apa aja sih? Senangnya atau apa? Yang katanya pernah terpuruk juga gitu. Ya buat motivasi teman-teman. Ya karena ini kita ngebahas masalah ini ya. Mungkin kita ya selama nulis ini aja kali ya. Ya mungkin selama nulis ini sebenarnya saya bereksperience. Karena kan sebelumnya saya nulis novel, coba tulisan kumpulin kata-kata gitu kan. Karena nyari satu kalimat, satu tema beres di 3 kalimat, di 4 kalimat kan agak susah ya. Maksudnya harus benar-benar sensitif, benar-benar pesannya yang disampaikan nyampe gitu kan. Dari sukanya dulu, dari dukanya dulu lah biar enak. Kalau dari dukanya pasti dong ada yang bilang kamu alay. Kalau nulis itu. Pasti itu. Dikit-dikit disebut alay. Alay banget sih kalimatnya, udah kayak ini aja. Lu mau bilang aja lu curhat, gitu-gitu kan. Pasti gitu tuh. Itu sih dukanya pasti. Terus emang sekarang masih ada yang baca ya gitu. Emang sekarang masih ada ya yang baca buku ya? Zaman sekarang gitu. Terus emang ada ya uangnya ya gitu. Pasti gitu. Makanya saya pun juga karena kita kan hidup di zaman dimana orang tuh ngelihatnya berupa hasil uang ya maksudnya. Jadi saya juga nggak ketika ngedengar kayak gitu ya udah berarti emang lu bukan ibaratnya tanda petik bukan pasar gua gitu. Bukan tempat gua untuk berkarya, udah nggak usah didengerin gitu. Itu sih dukanya pasti. Terus juga dukanya pasti ya begitulah pokoknya. Dibilang alay. Yang penting kita nggak terlalu menganggap sebagai susah kalau gitu. Pasti bakal maju juga ya. Enggak, maksudnya udah sih nggak usah dianggapin itu omongan dia doang. Susah sih menurut saya. Orang tuh kalau diledekkan pasti mau secuek apapun dia pasti masuk hati kan. Masuk hati dikit lama-kelamaan pasti meledak juga dan dia bikin bumerang buat kita ya. Bumerang kita dan akhirnya kan menyerah gitu kan. Susah kalau untuk hilang. Jadi ke Anda itu mensiasatinya gimana? Mensiasatinya gimana ya? Saya juga bingung gimana ya? Tenang aja kali ya. Ya buat relax lah. Karya harus tetap. Kalau menurut saya sih ya gimana namanya juga kita hidup di dunia. Iya. Hidup di dunia. Goblok. Ya pastilah, mesti ada netizen, ada yang. Kalau inti yang ingin disampaikan dari sebuah buku ini nih apa nih? Yang ingin disampaikan pada teman-teman pesantren. Buat mantan-mantan. Waduh dar. Ngagetin banget. Nggak. Pasti setiap orang punya masa lalu. Iya. Punya masa lalu, punya dendam. Iya. Saya rasa sih, ya meskipun dalam satu kasus kata orang tidak ada dendam yang baik sebenarnya. Apapun alasannya, gitu kan. Tapi kadang-kadang justru dendam adalah menjadi asal usul yang pas untuk kita naik gitu kadang-kadang. Iya. Meskipun di satu sisi memang benar tidak ada dendam yang baik gitu kan. Tidak ada sebenarnya. Nah, saya kenapa kemudian nulis buku? Saya punya dendam sama masa lalu sebenarnya. Dalam artian saya rasa sih semua orang punya penyesalan lah ya. Iya.
kayaknya gue harusnya gini deh. Iya. Kalau saya karena kenapa saya menulis roman segala macam, sebenarnya bentuk perlawanan saya terhadap penyesalan saya gitu. Oh. Saya pernah suka sama orang, Iya. pernah berhubungan sama orang segala macam, banyak lah pokoknya. Sehingga kayaknya ini harus gue lawan gitu. Gue harus sembuh dengan sendirinya. Melawannya dengan? Melawannya dengan menulis itu. Dalam artian kita kan nggak mungkin ya balik ke masa lalu kecuali pintu Doraemon gitu. Iya. Paling tidak kan kita ngomong ke masa depan diri kita, jangan ngulain kayak yang dulu gitu. Biarlah masa lalu tetap masa lalu. Terus gitu. Iya. Jadi pesan yang ingin disampaikan dari ini adalah jangan bangga kalau dia senyum kepada Anda. Mantap. Siapa tahu dia samak semua. Oh. Ya Allah, sakit. Ya Allah, siapa tahu memang dia Iya. seperti itu. Memang open the door. Open the door. Iya, ahlan wa sahlan. Buka pintu untuk semua. Iya, dan Aduh. kepedean lah. Juga ya. Kepedean. Nih ada satu sajak nih. Begitukah perkenalan? Ya, begitulah perkenalan. Dibilang terlalu aneh saat kau cepat berbalas pesan. Dibilang terlalu sombong saat kau abaikan. Nah, kita kan bingung. Kadang-kadang kita kenalan sama orang, kalau cepat, kayaknya orang ini bikin kita mengharap. Tapi kalau kita dikenalin terus kita fast respon gitu kan, Kita dikira sombong juga ya. kalau kita nggak ngerespon disini sombong juga, jadi Iya. serba salah lah. Serba salah ya. Jadi harus mengkalkulasikan secara matang. Jadi inti dari pesan ini adalah nikmati pertemuan itu karena siapa tahu itu adalah yang terbaik. Mantap. Tapi juga hati-hati dengan pertemuan itu. Hati-hati kawan. Karena siapa tahu juga itu yang terburuk. Tutup. Jangan masuk kamu aja. Pertemuan bisa menyukai dan bisa melukai. Ya, itu tadi sedikit lah wawancara saya dan penulis sekaligus sepupu saya, Sofatil Amin. Sebagai manusia biasalah takut punya salah. Ya intinya khud ma sofa dak makadar, ambil yang baik, buang yang kotor. Tapi sebelumnya biasa dari Sofatila harus memberikan pesan dan tren untuk teman-teman. Ya bisa juga tentang soal tulis menulis ya, biar teman-teman yang ingin terjun atau gimana biar semangat. Ya. Kalau lu pengen, sebenarnya sih belum waktunya juga karena karya saya juga biasa-biasa aja. Is gaya ini kayak wong gede wis. Gitu ya. Gaya ini kan ning video. Is katiban, aumut katiban. maktuban. Aumut maktuban. Gitu aja. Hiduplah sebagai seorang penulis atau mati tertulis. Tertulis. Terima kasih. Assalamualaikum.